Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi dengan saya Asmaul Husna, dosen YIA Piaut Al-Ghazini Buduran Sidoarjo. Kali ini kita akan bertemu dalam mata kuliah metode membaca dan menghafal Al-Quran pada anak usia dini. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas terkait dengan materi wakaf. Apa saja yang akan kita bahas? Ikutin perkuliahan pada malam hari ini. Wakaf secara bahasa adalah berhenti atau menahan. Sedangkan menurut istilah adalah berhenti sejenak ketika membaca suatu lafaz atau kalimat yang terdapat tanda wakaf guna mengambil napas untuk melanjutkan kembali bacaan ayat selanjutnya. Tentunya wakaf ananda berbeda dengan wasol. Wasol artinya menyambung ayat selanjutnya, sedangkan wakaf adalah berhenti. Baik Ananda, kita lanjutkan pembahasan selanjutnya yaitu pembagian wakaf. Pembagian wakaf itu Ananda ada 4. Yang pertama yaitu wakaf ikhtibari. Wakaf ikhtibari adalah berhenti pada ayat yang belum sempurna yang dilakukan oleh seorang ustadz dalam proses menguji muridnya. Ketika seorang ustadz menguji muridnya, maka kita boleh berhenti di tengah ayat yang belum sempurna. Hukumnya adalah boleh. Kemudian yang kedua, wakaf intizari. Wakaf intizari yaitu berhenti pada ayat yang belum sempurna dilakukan khusus dalam proses belajar mengajar Al-Quran. Hal ini dilakukan dalam rangka untuk menguasai cara membacanya. Ketika seorang guru ingin melatih muridnya agar lancar membaca Al-Quran, maka boleh memberhentikan bacaan di tengah ayat yang belum sempurna. Hukumnya boleh. Kemudian yang ketiga yaitu wakaf ittitori. Wakaf ittitori yaitu berhenti pada ayat yang belum sempurna yang dilakukan dalam keadaan darurat atau terpaksa atau tidak sengaja. Dikarenakan mungkin kehabisan napas, bersin, batuk, menguap, atau mungkin menjawab salam. Hukumnya boleh. Kemudian poin yang keempat yaitu wakaf ikhtiari, yaitu berhenti sesuai dengan pilihan kita sendiri. Pilihan kita maksudnya apa, Mi? Pilihan kita itu nanti secara rinci akan ada 4 pembahasan yang akan kita bahas, yaitu berhenti pada kalimat yang sempurna, berhenti pada kalimat yang sederhana, berhenti pada kalimat yang baik, dan berhenti pada kalimat yang buruk. Biasanya keempat poin ini hanya dilakukan oleh orang-orang yang sudah ahli dalam bahasa Arab. Baik, kita lanjutkan yaitu wakaf ikhtiari. Wakaf ikhtiari tadi Anda boleh memilih di antara 4 macam wakaf. Wakaf ikhtiari itu ada 4. Yang pertama yaitu wakaf tam. Tam artinya sempurna. Maksudnya apa? Mewakafkan atau memberhentikan suatu bacaan secara sempurna, tidak terputus di tengah-tengah ayat atau bacaan, sehingga tidak mempengaruhi makna dari suatu ayat yang tengah dibaca. Artinya, ayat yang kita baca tidak ada kaitannya lagi dengan ayat sebelumnya atau ayat sesudahnya. Sedangkan yang kedua yaitu kafi. Wakaf kafi adalah berhenti pada kalimat yang tidak berkaitan dengan kalimat sesudahnya dan kalimat sebelumnya dari segi lafaz saja. Tentunya dari segi makna masih ada kaitannya dengan ayat sebelumnya atau ayat sesudahnya. Sedangkan wakaf hasan yaitu berhenti atau memberhentikan pada kalimat yang sempurna, namun secara bacaan ayat tersebut masih berkaitan dengan ayat sesudahnya dan sebelumnya. Agak sedikit berbeda dengan kafi. Kafi secara makna masih ada kaitannya dengan ayat sebelumnya atau sesudahnya, sedangkan hasan ada kaitan lafaznya saja. Sedangkan yang keempat, kobih atau buruk. Wakaf kobih yaitu mewakafkan atau memberhentikan bacaan secara tidak sempurna atau berhenti di tengah-tengah ayat. Ini dinamakan dengan wakaf kobih. Baik Ananda, kita mulai yang pertama sekarang contoh dari wakaf tam atau wakaf yang sudah sempurna. Kita lihat dalam Quran surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim.
ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Berhenti pada kalimat al-muflihun dinamakan waqaf tam atau sempurna dari segi lafaz dan maknanya. Dari segi lafaz dia merupakan penutupan dari satu ayat. Kita lihat dari segi makna bahwa ayat 1 sampai dengan ayat 5 menjelaskan tentang orang-orang mukmin, sedangkan ayat selanjutnya atau ayat ke-6 itu menjelaskan orang kafir. Tentunya berhenti pada kata al-muflihun itu sudah kata yang sempurna. Baik Ananda, kita lanjutkan contoh yang kedua yaitu waqaf kafi. Kita lihat contohnya dalam Quran surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Ananda berhenti pada kalimat yuqinun dinamakan waqaf kafi karena kalimat penutup dari segi lafaz. Secara lafaz Ananda sudah menutup suatu ayat yuqinun. Tetapi dia bukan penutup dari segi makna karena lafaz ulaika dalam surah Al-Baqarah ayat 5 atau ayat selanjutnya masih merujuk pada kalimat lil muttaqin dalam surah Al-Baqarah ayat 2 atau ayat sebelumnya. Artinya secara makna Ananda masih ada kaitannya dengan ayat sebelumnya walaupun secara lafaz sudah sempurna. Itulah yang dinamakan dengan waqaf kafi. Baik, kita lanjutkan yang selanjutnya yaitu contoh waqaf hasan atau baik. Kita lihat contohnya dalam Quran surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Kita lihat waqaf pada kata mir rabbihim dinamakan waqaf hasan karena kalimat itu merujuk kalimat yang sempurna tetapi masih berkaitan dengan kalimat sesudahnya. Kita lihat Ananda, ulaika ala hudam mir rabbihim, berhenti tetapi masih ada kaitannya dengan ayat selanjutnya karena ayat selanjutnya ada lafaz waw. Waw itu artinya berarti waw ataf mengikut dengan kalimat sebelumnya dan mereka. Artinya berarti wa ulaika masih ada kaitannya dengan ayat sebelumnya. Itulah dikatakan dengan waqaf hasan. Baik, kita lanjutkan Ananda contoh waqaf qabih. Kita lihat dalam Quran surah Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabb. Ya, berhenti pada kalimat alhamdulillahi rabb. Masih belum sempurna makna dan lafaznya. Makna atau lafaznya tidak sempurna. Kenapa? Karena kata Rob masih ada hubungannya dengan alamin. Rabbil alamin. Dan secara makna juga masih ada kaitannya dengan ayat selanjutnya. Kita lihat, segala puji bagi Allah Tuhan. Berhenti pada kata Tuhan itu tidak baik. Tapi kita harus berhenti di kata Tuhan semesta alam. Makanya berhenti pada kata Rob itu merupakan jenis waqaf qabih atau jenis waqaf yang dinamakan dengan buruk. Kenapa? Karena berhenti pada kalimat yang tidak sempurna baik secara makna atau secara lafaz. Alhamdulillahirabbil alamin.